Berarti Korea sukanya Blackpink. Blackpink doang. Yang itu enggak? BTS ya. BTS enggak. Ya balik lagi ya, background orang tua saya itu seniman. Oh gitu. Orang tua laki-laki saya itu seniman, yang lebih tepatnya seniman teater. Jadi saya waktu kecil itu Back to ngomong apa tuh? Ngomong apa tuh, Dok? Ya, ngomong. Karena cuma di ngomong-ngomong. Kalian cuma bisa ngomongin hal apa aja yang nggak bisa diomongin Di tempat lain. Yes, pas nih kita. Iya. BTW. Beda nih kita hari ini Waduh. temanya. Iya. Kenapa nih kita pakai baju gini? Final. Hah? Menyambut final Piala Dunia. Piala Dunia. Iya, karena final. Itu gua nggak apa? Maroko. Pakai baju itu. Maroko. Oh iya, Maroko. Ini udah kayak laki. Maroko kan udah kalah semalam. Ya makanya ini gua salah. Iya, salah kostum. Tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi Langsung aja kita masuk ke bikini. seperti biasa. Seperti biasa, bikini lagi. Bikini lagi. Berita terkini. Oke, ada apa Langsung tuh? saja kita ke berita yang pertama, yaitu seorang perempuan tutup usia tertabrak mobilnya sendiri di Tambun Selatan. Waduh, Loh kok bisa? kenapa itu? Coba kita jelaskan. Kita jelaskan. Jadi ada seorang perempuan berinisial S yang berumur 53 tahun tutup usia usai tertabrak mobilnya sendiri di Jalan Raja Wali 2, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Oh, jadi ini di Tambun, Kabupaten Bekasi, Wal. Ya. Jadi lu tahu ceritanya itu gimana? Gak tahu. Ya udah, makanya cari tahu, biar tahu. Dia nabrak dia. Tapi kok bisa? Karena ditabrak sama tetangganya. Makanya. Jangan. Lanjut. Ya udah. Lanjut. Ke berita yang kedua. Berita kedua. Apa tuh? 4 fakta. Deddy Corbuzier resmi terima gelar Letkol Apa tuh? tituler TNI. Oh, jadi Deddy Corbuzier ini terima gelar Letkol tituler TNI dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dikabarkan dapat gaji dan tunjangan. Luar biasa, tepuk tangan Gila. buat Om Deddy. Padahal dia udah banyak duit tapi jadi Letkol. Mungkin dia mau mengabdi. Mengabdi pada negara. Pada negara. Betul. Kita udah mengabdi pada negara memakai Indonesia. Lanjut. Ke berita yang ketiga. Indonesia. Iya. Oh ya benar ini. Benar dong. Terbalik. Enggak. Ini ada berita terkini, bikin yang ketiga itu ada apa, Wal? Piala Dunia 2022. Messi punya pasangan. Berarti dulu nggak punya pasangan pas sebelum Piala Dunia. Sebelum Piala Dunia belum punya. Coba kita baca Coba baca dulu. biar Kabar kita buruk ngomong. bagi siapapun yang menghadapi Argentina di laga final Piala Dunia 2022. Waduh. Adalah bahwa Lionel Messi kini memiliki partner andalan lini depan, yakni Julian Alvarez. Oh, pasangan Partner di bola. Dia tiki taka. Iya. Tiki taka. Tik-tik. Nggak. Jadi ada pasangannya. Berarti sebelumnya nggak ada kan ya? Iya. Partnernya tuh udah pada cabut. Bukan pasangan yang lain. Bukan. Pasangan partner bola. Partner. Kayak kita ini kan, lu apa? Apa? MU. Oh iya. Lu Piala Dunia makanya MU. Aduh. Kayak gini dong. Ronaldo. Loh, Gue nggak punya baju Portugal, jadi gue pakai MU. Gue menggambarkan Ronaldo. gua nggak punya baju negara, tapi gua punya baju cadangan negara. Udah nih, jadi kemarin Maroko kan Ini lagi cocok gini kan. Iya. Mengganti pemain futsal kayaknya. Itu sorbanan. Oh, iya. Sorbanan. Laep. Laep. Oke, lanjut. Masih banyak ini bikinnya ya. Ini bikin yang keberapa? Keempat. Iya, bikin yang keempat. Apa tuh, Al? Analisis BMKG soal gempa Karangasem hari ini total 24 gempa mengguncang. Innalillahi. Jadi Tangan akhir-akhir akhir ini ini. ya.
Akhir-akhir ini gempa di mana-mana gitu ya. Iya. Sering banget terjadi. Apa jangan-jangan bumi kita sudah tua? Mungkin ya. Makanya kita harus banyak-banyak Istighfar. Iya, astagfirullahaladzim. Aurat. Bacain dulu penjelasannya. Jadi gempa menguncangkan Kabupaten Karangasem, Bali sejak pukul 17.56 WITA dengan gempa pertama berkekuatan magnitudo 4,8. Cukup besar ya. Besar. Ya, pada hari Selasa tanggal 13 bulan Desember 2022. BMKG Bali hingga pukul 19.52 WITA masih melaporkan gempa susulan yang berpusat di Karangasem dengan total 24 kali gempa. Wah, Bali ya? Iya, satu hari 24 kali gempa. Goyang terus. Yang lagi pada goyang. Lagi pada wadidaw. Lagi goyangnya alami. Iya, aku goyang sendiri. Aja. Beda. Aduh. Lanjut. Jadi ini ada bikininya sudah habis. Sudah habis. Ya, jadi itu adalah berita kita terupdate terkini hari ini gitu. Masukin ke selanjutnya. Acara bintang tamu. Ini langsung kita panggil bintang tamunya. Hah? Tanpa basa-basi cenat-cenat. Tunggu apa lagi ya? Tunggu apa lagi? Udah hadir. Udah nungguin dari tadi ya. Oke. Tanpa basa-basi cenat-cenat guys, kita akan panggilkan ini dia bintang tamu kita. Bintang apa? Kemarin Bintang 5. Ini bintang tamu. Sekarang? Kemarin lagi bintang Emon. Sekarang? Bintang kecil ya guys ya. Bintang kecil. Oke, tanpa basa-basi cenat-cenat, ini dia bintang kita hari ini, yaitu Katopan Gugat. Kita panggilkan Katopan. Langsung Iya. masuk aja. Oke, Di sini bebas masuk lewat mana aja. Silakan. Jadi bintang tamu ya? Enggak dong. Sini. Seperti biasa, ini singgasana saya kan. Oh iya. Nggak boleh diganggu gugat. Oke. Nah, ini dia bintang tamu kita. Gimana kabarnya Katopan nih? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Karena kita juga puji Tuhan alhamdulillah. Oh, saya juga ceramah di sini. Waduh. Enggak dong. Ini kalau ceramah lama. Ya langsung. Oke. Wah, Kesibukannya dulu dong kita tanya. Kapan hari ini? Kesibukan apa? Hari ini nih Kak. Podcast ya Kak. Hari ini main. Iya, Enggak. sekarang podcast. Jadi kesibukan Akhir-akhir ini. Akhir-akhir. Kalau hari ini kesibukannya kita sama-sama podcast. Sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk. Ya. Susah. Ya, kesibukan saya akhir-akhir ini ya ini ngajarnya si awal gitu kan. Ya disibukkan dengan hari-hari saya sih ngajar, terus bikin konten. Terus saya juga kita tahu di Poltek Bima itu ada unit bisnis ya. Unit bisnis. Nah, jadi saya juga sibuk memanage konten yang ada di khusus jenama. Oh, jenama. Iya. Jadi program jenama itu beda, bukan program. Bukan Bukan tuh unit bisnis. Unit bisnis. Di jenama. Di nama. Terus, jadi dengar-dengar ini adalah Katopan ya. Katopan Dewa Gugat. Betul Pak namanya Katopan Dewa Gugat. Nggak percaya? Karena namanya. Kenapa ada Dewa Gugat? Kenapa? Ada yang aneh. Tanpa basa-basi kan ya. Digugat-gugat itu nama dari mana? Mungkin tuh? boleh dibedah satu-satu. Iya. Ini kan katanya Katopan Dewa Gugat adalah seorang seniman ya sekaligus sutradara. Terus selain itu saat dirinya berusia 7 tahun beliau pernah menjadi aktor utama dalam salah satu serial TV di TVRI. Jadi tuh gimana tuh Kak Ceritanya? ceritanya kenapa bisa jadi sutradara Jadi aktor. bukan jadi aktor Jadi aktor di Oh. SD lah itu. SD. Iya, perkiranya umur segitu. Kalau nggak salah kelas SD. 3 SD, kelas 4 SD atau kelas 5 SD saya lupa lagi. Ya itu, saya
jadi aktor ya, jadi aktor di salah satu serial di TVRI dulu judulnya Surau. Surau. Ya, Surau. Berarti pas SD kecil udah lama banget ya Kak? Iya. Nah, dari situ saya punya ketertarikan untuk terjun di dunia perfilman gara-gara itu. Jadi pas lulus SD saya udah ngomong ke orang tua saya pengen sekolah film aja, nggak mau sekolah yang lain, nggak mau sekolah umum gitu. Oke. Nah, udah dari SMP pengen sekolah film, itu film. ceritanya. Berarti pas jadi aktor, Kak Topan ini juga jadi sutradara di film serial TV itu? Bukan, Bukan. nggak mungkin dong. Udah ada serial. Masih kecil. Enggak, siapa tahu, kan kita nggak tahu dong masa kecilnya ya kan. Barangkali pas lagi kecil jadi aktor juga kan jadi sutradara. Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa begitu. Waduh, besok banget bisa. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini guys ya. Jadi Surau Surau itu Iya, gitu. menceritakan tentang apa serial? Ya, jadi ya pada waktu itu kan saya kan latar belakang si serialnya itu kan di Minangkabau ya. Di Minangkabau, kalau yang teman-teman tahu itu daerahnya Padang namanya. Tapi kalau kita kan syukurnya Minangkabau kan. Nah, jadi dulu itu Minangkabau itu bukan identik ya. Kita itu lelaki itu memang mainnya di surau. Surau tuh Surau Danau. itu masjid. jauh banget. Juga. Berarti bahasa sono ya? Iya, surau itu masjid. Jadi Surau itu masjid ya? Iya, jadi Bahasa surau Padang. itu ya masjid. Jadi di situ kita belajar semua hal lah ya, tentang pendidikan, tentang ada belajar ada namanya silat atau mengaji. Itu kita semuanya sentralnya di surau dulu. Nah, jadi ya ibaratnya anak desa yang kontaminasi dengan gejolak perkotaan ya, dia cerita yang pindah dan tiba-tiba dia menjadi salah satu si anak ini yang saya ya, si anak ini jadi pengantar barang penyebaran narkoba. Filmnya tuh ya? Ya, di serial itu. Ya, tapi kan tadi dengar-dengar Kak Topan ini bilangnya udahlah mak, saya nggak mau sekolah lain gitu kan ya, pengennya sekolah perfilman. Iya. Berarti udah sampai belum tuh Kak? Jadi kan kita dengar nih dari tim kreatif kita kalau Kak Topan nih seorang seniman, Woi, berat itu. Seniman banget. artistik ya? Kental. Artistik, Ya, lebih tepatnya penikmat seni lah. penikmat seni. Oke, Berarti seni. ya sama dong, seorang seniman penikmat seni itu beda apa sama? Ya, beda. Oh, beda. Seniman itu yang membuat. Seniman itu yang membuat. Ya, seniman itu. Hmm. Tapi saya juga membuat karya juga. Cuma saya tidak terlalu bukan ya. Jadi saya tidak ingin melabelkan diri saya seorang seniman. Gitu. Ya, karena menurut saya seniman itu salah satu profesi yang apa ya, yang agung ya, yang Tinggi, jauh. yang Beda. sebenarnya itu sulit untuk menjadi seorang seniman itu sulit. Berarti bukan seorang seniman Kak? Ya, Bukan ya? penikmat seni boleh, terus pekerja seni juga boleh. Pekerja seni berarti. Berarti sebelumnya nih Kak Topan tuh berarti kan belajar seni tuh. Ya, Ya. Itu gimana tuh Kak ceritanya? Sampai di dari detik awal? ini gitu. Perjalanan Kak Topan. Jadi mulai SMP berarti. SD. SD. Oh, SD. Kan syutingnya Ya. SD, belum SD. SMP. Iya, SD. Dari SD langsung kelas 4 bilang. kelas 5 SD lah. Iya. Jadi ceritanya saya kenapa di dunia seni itu ya balik lagi ya, background orang tua saya itu seniman. Oh gitu. Orang tua laki-laki saya itu seniman, yang lebih tepatnya seniman teater. Jadi saya waktu kecil itu ya baru lahir atau umur setahun 2 tahun itu saya sering diajak bapak saya itu dari panggung ke panggung. Sampai saya sekolah SD pun masih tetap sama, saya sering diajak. Kalau ketika bapak saya manggung gitu kan, saya ikut, saya selalu melihat prosesnya, proses latihannya, dan itu yang membuat saya itu ya ibaratnya seni itu sudah seperti ya hidup saya sehari-hari gitu loh. Ya, jadi apapun yang saya
lakukan setiap harinya berhubungan dengan seni gitu. Nah, makanya kecenderungan saya ke seni itu di situ. Berarti sangat tinggi ya. Seninya tuh dalam diri tuh. Iya. Bisa seni dalam diri. Dari kecil udah dibawa ke panggung nonton Oke. gitu, sirkus ya. Apa? Nonton apa nih? Tapi sirkus ada loh yang bagus tuh. Iya, ada. Ada sih. Ada. Sirkusnya ada yang bagus. Ada. Sirkus yang dari Prancis Yang- itu Sirkus Desa Lowil kalau salah judulnya tuh. Ada tuh bagus. Katopan suka. Suka. Nih Katopan nih, kalau Katopan suka sirkus nih ya, kita udah nyiapin belum? Udah kan ya? Udah Itu Katopan. udah sangat siap. Kita udah nyiapin pemain sirkus nomor 1 di dunia yang belum pernah terkalahkan oleh Wes. siapapun. Tepuk tangan dulu dong guys. Langsung kita panggilin. Panggil gak? Panggil Ini nggak? dia pemain sirkus kita, The Kain dari Adam. Woi, kan bisa terbang. Tuh, Ada deh. duduk dulu ya. Iya, duduk. Duduk, boleh. Nih Kak, nih Bisa ditanya-tanya. Oh, dari Gua langsung sirkus aja kali ya. ya tampilin apa yang lu bisa. Karena ini kan bintang tamu kita ini bisa suka sirkus ya. Suka seni. Coba apa yang lu bawa dari sini? Emang konsepnya kos kakinya gitu. Sebenarnya ini seni ya. Kalau kalian Wah, pencinta, seni. kalau kalian pencinta seni ini seni sebenarnya. Oh. Jadi ini tuh gunanya kalau pakai sendal. Ini bisa tuh. Kalau ini tutup ini nggak bisa. Oh iya, betul. Nasional sekali. Iya. Nah, kadang kan seni kan setiap orang tuh Beda-beda. Iya. Berarti seninya gitu. Keren. Iya. Coba tunjukin. Oh, sirkus ya. Gimana tuh? Ya keras ya. Iya. Coba. Coba tes dulu dah. Wah iya. Keras. Ini keras ya? Keras. Coba kasih Katopan. Buktiin dong. Oh iya. Keras ya. Kak? Iya. Keras kan. Ini sirkus atau sulap sih? Ini sirkus berbau sulap. Malah ada gajahnya ketinggalan tadi Kak. Gajahnya nggak buat untuk studio. Iya. Jadi dia mau bawa gajah. Kayaknya jangan. Mau lihat lagi nggak? Jangan berlebihan. Ada lagi? Oh, ada lagi. Oh, ada lagi. Sirkus ada. Ini sirkus berbau sulap. Nyambung. Nyambung memang. Keras nih ya. Coba bisa coba. Seru. Mantap. Ada apa nih? Cepet sekali lagi dong. Sekali lagi. ada panggilan, Cok. Sekali lagi. Mau manggung di panggung sebelah dulu ya. Wah, sorry banget ya. Waduh, udah selanjutnya. Aduh, jadi jangan lupa alatnya, jangan itu. Hati-hati di jalan, boy. Jadi gimana Kak? Ya oke. Tuh, Pendapat dia. Ada nggak selama dari SD nonton sirkus ada nggak yang kayak gitu tuh? Enggak. Itu memang paling Unik. pertama di dunia kayak Wah, gitu. luar makanya biasa. Katopan. Ini tuh khusus buat Katopan kita Saya sangat tampilkan. terharu ya, terburak. Sangat terburak. Jadi Katopan ini kan suka sirkus ya. Jadi kita tampilin gitu. Sirkus kita walaupun jangan lupa bawa gajahnya. Soalnya sempit. Oh tapi saya kalau sirkus binatang saya nggak suka. Oh, gitu. Ya, karena banyak yang atraksi yang menyiksa ya. Oh ya, kalau berarti Katopan Tapi lebih orangnya, maksudnya atraksi. Kayak tadi. Ya, kayak tadi tuh. Membelah diri. Iya. Debus namanya. Itu termasuk sirkus tradisional. Oh. Membelah diri. Yang di pinggir jalan tuh ya. Iya. Di pinggir jalan. Tapi akhirnya jual obat gitu. Tampilannya persis kayak gini. Saya kayak ikutan awal ya guys ya, saya kayak gitu ikutan. Itu kan oknum. Enggak beda. Betul. Aduh. Capek. Jadi Aduh, air mata gue. gimana sih Kak? Iya, Tanyanya. gimana? Katopan itu bisa Mati. terjun ya. Mati. Bisa terjun. Awal mulanya tuh ke dunia seni itu gimana bisa terjun gitu?
Iya, kayak tadi. Udah sih. Yang bisa saya jelaskan. Oh iya, awal mulai tadi udah. Oh udah. Udah lah. Ya, tambahannya. Tambahan. Maksudnya ya itu karena pertama itu saya jadi aktor di salah satu serial di TVRI itu. Habis itu saya minta ke orang tua saya yaitu SMP itu udah pengen masuk sekolah film. Walaupun waktu itu zaman itu saya sekolah belum ada. Oh, oke. Nah, karena SMP film Iya. mana ada sih. Gimana? Iya. Tapi orang tua sempet cekcok gitu aja kayak udah kamu nggak usah belajar. Oh enggak. Tetap support. Maksudnya tetap dijanjikan kayak misalnya dulu tuh yaudah nanti sekolah filmnya pas SMA aja. SMA aja. Soalnya kalau SMP ini Masih dini. belum ada kejuruannya. Kalau SMK kan udah ada tuh. Nah akhirnya SMK masuk jurusan multimedia. Oke. Ya, kata orang tua ya orang seni ya, jadi tahu gitu ya. Oh ini multimedia ini nanti ada sangkut pautnya bikin audio visual, katanya bikin film juga. Oh yaudah, akhirnya saya masuk ke sana. Gitu. Terus kan nih kak, kalau denger tadi kakak cerita itu kan kakak ini emang suka seni itu karena diajak sama dari ayah Iya, ya. Ayah, memang dari kecil. ya, Ya, hidupnya berarti di dunia itu. Di dunia itu Ya. kan ya. Berarti kan ayah itu punya apa namanya kesamaan ya. Iya. Apa namanya bekerja di dunia seni. Berkecimpung Ya di. kan ya. Ya. Terus Kak Topan jadinya ikut tuh. Eh, Nah itu kalau menurut Kak Topan ini ya, kalau misalkan kitanya bukan darah-darah seni, itu kan kayak termasuk darah seni juga kan ya, Oh, dari iya. orang tua. Tapi bisa gak sih kayak sukses di darah di seni itu? Kalau nggak ada, Kalau nggak ada. banyak kok kasusnya, bukan kasusnya ya, contohnya yang keluarganya bukan dari keluarga seniman gitu ya. Banyak juga kok yang sukses di bidang seni gitu. Jadi ya ibaratnya kan seni itu bukan ya, kalau saya sih nggak pernah bilang seni itu seperti turunan ya. Misalnya ada gen gitu ya, tapi sesuatu hal yang harus kita latih terus. Sama kayak sepak bola kan, kalau kita jago kita harus latihan terus. Sama di dunia seni juga gitu. soalnya kan ada yang bilang ya, kayak kita misalkan kayak ya contoh kecilnya nih kayak buat graffiti, kan Iya. itu termasuk seni bukan? Iya, Ya soal kan? seni. Nah terus ada yang bilang kayak, Bakat, lu mah bakat. bisa bakat gitu, emang dari kecilnya gitu udah jago. Iya, jadi ada ya mungkin ya ada beberapa orang yang spesial gitu ya, yang dari kecil itu sudah kelihatan seperti bakat. Tapi seni itu masih bisa dilatih. Sama kayak ini, kalian tahu Cristiano Ronaldo dengan Messi nggak? Iya, Tahu. tuh Cristiano Ronaldo. Ya, MU. Oh iya. Messi kan kata orang dari bakat ya, Ronaldo dari latihan, Latihan. kerja keras. Ya sama, seni juga sama begitu. Bisa, sangat bisa kalau orang yang tidak ya lahir misalnya keluarganya kayak bapak saya itu yang nenek itu saya itu jualan, kakek saya itu tentara malah. Nah dia nyempil sendiri seorang seniman. Si Bisa. bapaknya Kak Topan ya. Iya, Emang backgroundnya bapak Katopan ya itu. sama. Seniman. Ada seniman juga. Iya, bapak saya kan seniman. Jadi dia nggak ada keturunan seni sama sekali. Oh, berarti bisa ya. Jadi Bisa. buat kalian-kalian nih yang kayak pengen belajar seni tuh kayak udah nggak usah nyerah, belajar aja terus guys. Walaupun masih kayak ya. Itu awal bukanlah akhir, Iya, tapi iya, awal iya. adalah Udin. Awal adalah saya. Itu kayak buat tuh mencong sana, mencong sini gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu. Lakuin gitu, enjoy aja. Kalau kan semangatnya bisa. Cuma beda prosesnya. Iya. Sama kayak Cristiano Ronaldo sama Messi. Messi, iya benar. Beda prosesnya aja, harus sabar. Tapi emang kalau udah nggak bisa ya udah Jalan Ini masa diri. iya gitu. Udah Pede. dimotivasi dipatahin. Tahu diri kan ya. Nah, jadi gitu guys. Nah, ini berarti kan Kak Topan tuh udah sama seni tuh mendarah daging. Ya. Udah nyaman. Kayak udah ngelihat sini tuh wah enak gitu. Kan penikmat seni. Nikmat banget. Tapi Kak Topan ada gak sih kayak pengen keluar dari zona nyamannya seni itu, kayak pengen berangkat kemana gitu, kayak pengen ngelupain seni gitu? Sejauh ini belum ya. Belum. Berarti masih pengen jadi penikmat seni?
kan ada tuh penikmat senja. Ya kan ngopi sambil nyebat, bawahnya sunset. Tuh, kan sambil. Terus lagunya apa? 420. Iya, Iya. Ayo, Dari ke pagi Tuh. terjebak ambisi. Kan ada tuh penikmat senja, Ya, penikmat ya, sunrise, bangun pagi-pagi subuh ngeliatin matahari terbit dari barat. Iya. Tidur siang. Terbit dari barat sih. Kiamat dong. Oh iya dong. Iya. Enggak, belum. Makanya dari timur gitu kan. Maghrib ya nongkrong. Dan- Maghrib nongkrong sholat. Oh. Sabar, Pak, sabar. Berarti belum ada sejauh ini untuk pengen Belum keluar. sih, dulu tuh pernah nyoba usaha apa ya, jualan lah ibaratnya. Tapi gagal gitu. Gagal karena ya memang nggak, ya pertama itu kan kalau saya sih prinsipnya bekerja itu sesuai dengan apa yang kita cintai Ya. gitu. Apa yang kita cintai, apa yang kita tekuni selama ini ya lebih, ya mungkin dapat hasilnya ya belum tentu juga, apa yang kita cintai juga belum tentu hasilnya yang kita inginkan iya, kan. iya. Kan. Apalagi yang nggak kita cintai juga. Tapi kan bisa aja gitu, Kak. Kan tadi kakak jualan gagal. Kan bisa aja kakak membuat seni terus dijual gitu. Sambil apa namanya? Menikmati hasil Iya. seni kakak gitu. Tuh jualan apa? Sesuatu yang kita suka yang menghasilkan tuh enak. Iya. Iya. Itu kan bisa aja. Kan, tapi tergantung dari diri kita masing-masing. Pengennya kemana ya? Kayak lu kan nggak tahu nih arah hidupnya pengen kemana gitu. Gue juga kan nggak- Iya betul. bingung gitu anak. Bos. Iya, pengennya mah udah ngalur be. Itu mah ngalur aja. Ngalur. Oke, Kayak lanjut. gitu kan ya? Iya. Jadi kalau didengar-dengar nih ya Kak ya, Kak Topan ini kan tadi katanya sutradara film ya? Ya insya Allah. Insya Insya Allah Allah, ya, ya. amin. Pengen jadi sutradara film kan ya Kak ya? Jadi udah garap film apa aja sih nih Kak kalau boleh tahu nih? Waduh. Dan berapa film yang udah digarap? Iya. Udah pernah belum sih? Kalau berdasarkan CV saya udah 48 ya. 48 film. Film. 48 Itu yang saya terlibat ya, maksudnya bermacam-macam. Ada yang jadi sutradara, ada yang jadi asisten sutradara, ada jadi editor, ada yang jadi kameramen juga. Jadi aktor ada nggak kak? Ada. Jadi aktor. Ada. Udah jadi Udah, aktor. tadi aktor. Aktor cilik. Cilik, Iya. 7 tahun sih jadi aktor. Kelas 5. Kelas 5 SD. Iya, udah jadi aktor. Bener kan? Nah, Kalau berarti lihat kebanyakan film celananya kayak gitu tuh jadinya. Oh iya. Jelasin. Karena celana seniman. konsep. Konsep. Beda. Next sebelum. Iya. Di hostnya nggak kasih tahu tadi. Kan gak lihat. Tapi itu seni, itulah seni. Beda-beda. Kan kakak kan udah garap 48 film. Ya berdasarkan CV. Iya, berdasarkan CV. Berarti itu tuh ada gak Kak yang sampai tembus filmnya tuh orang Indonesia? Paling banyak. Iya. Yang paling berkesan nih. Mm-mm. Yang berkesan dari 48 film itu. Yang paling berkesan itu saya pernah terlibat di filmnya, kalau pernah nonton Cokro Aminoto. Cokra. Aminoto. Tahu? Yang saudaranya Garin Nugroho. Enggak tahu. Gimana sih? Mungkin belum. Belum. Kita kan belum Ya tahu. itu yang paling berkesan di situ. Iya, soalnya kan. Karena sosok Garin itu salah satu yang saya jadi role model ya. Role model yang saya lihat di seluruh sutradara di Indonesia. Terus banyak pengalaman dan banyak pembelajaran selama ikut syuting dengan beliau. Oke. Nah itu saya lebih berkesan di situ filmnya. Berarti siapa namanya Garin Nugroho. Garin Nugroho berarti bisa jadi salah satu tokoh panutan Ya Hmm, itu panutan saya lah. di dunia perfilman. Nah Tapi Kak Topan dari menggarap 48 film itu pernah gak Kak Topan garap jadi sutradara sinetron atau berkecimpung dalam dunia sinetron gitu? Genrenya apa aja? kalau sutradara belum sinetron, tapi terlibat pernah. Oh, terlibat. Terlibat pernah. Sinetron apa tuh Kak? Azab.
Indosiar. Yang pakai naga. Saya aja lupa sinetronnya apa ya waktu itu. Waduh. Sinetronnya. Tapi pernah di dunia sinetron. Pernah 2 judul, terus 1 judul FTV juga pernah. Pernah. Oh, Karena FTV. saking penasaran. Iya. Jadi kan dulu tuh ya menganggap ya karena baru kuliah berapi-api gitu ya. Berminggu-minggu. Sinetron ini gimana sih ininya produksinya kayak gini, kadang ada mic yang bocor lah, ada lampunya yang inilah gak rata lah gitu kan. Tapi saking segitunya jadi penasaran ya coba deh terjun ke dunia itu dan terlibat di dalamnya. Dan selama 3 bulan saya gak kuat. Kenapa tuh? Syutingnya terlalu kerja rodi banget ya. Hmm. Jadi misalnya nih jam 7 pagi kita crew call-nya itu sampai lokasi. Selesai syutingnya bisa jam 9 pagi besoknya. Wah. Besoknya. Iya. Dari jam 7 pagi berarti Kadang-kadang cuma istirahatnya 3 jam, 4 jam. tapi bukan jadi aktornya kakak. Oh enggak. Saya jadi script writer gitu. Oh gitu, yang nulis buat apa namanya malah script writer. Ya skrip buat si Iya. aktornya. Kirain kan kayak katopannya apa namanya jadi acting gitu kan. Aku jijik. Itu aktor namanya. Kali kan katopan jadi antagonis. Kayak Jadi yang jahat-jahat. iya yang jahat-jahat. Yang Kayak- tukang selingkuh. Itu nggak perlu acting ya gitu. Jago berarti. Awalnya yang nggak perlu acting ya gitu ya. Berarti udah jago. Mendarat lagi. Iya. Aduh, enggak dong, enggak boleh. Nggak boleh gitu. Itu kan cuma sinetron. Iya, Nggak boleh kejadian nyata nggak boleh. enggak boleh. Kalau ketawa. Kalau ketahuan nggak boleh. Berarti kalau enggak ketahuan enggak boleh juga dong. Nah, tuh kan kalau tadi kakak bilang kan apa namanya sinetron. Tapi menurut kakak nih, sinetron TV Indonesia yang sekarang tuh gimana gitu? Kualitasnya. Iya. Jadi Jadi- kita ngomongin sinetron kan kayak ada Yang di TV. Iya. Ya. Kan sinetron dulu di TV. Iya. Iya, masa di mana? Di bioskop nggak Enggak, mungkin di bioskop. enggak mungkin, enggak ada. Ya kan sekarang ada di video.com, ada di Oh, iya. Netflix. Kan Iya. ada. Kayak apa namanya sinetron dari pintu kuliah gitu kan, atau suamiku mantannya suaminya dia. Judulnya kan gitu kan, ada dong ya kan, judulnya belibet-belibet. Ya dia punya pasarnya sendiri ya. Hmm. Jadi ya itu setelah saya masuk terjun ke sana, jadi saya juga nggak bisa nyalahin juga kenapa produksinya yang seperti itu ya, secara visual kok banyak bocornya umatnya atau lampunya nggak rata atau gimana gitu kan. Kadang ceritanya sebenarnya udah habis lalu dipaksa-paksain untuk Iya. supaya Ada panjang terus gitu kan. Iya. Tapi dia ada pasarnya, ada pasarnya Ada itu, ya, ada target. penikmatnya gitu loh, dan banyak. Nah makanya kalau secara kualitas ya begitu-begitu aja sampai dia ini udah habis. Gitu. Yang paling sebel tuh kalau lagi jalan gitu, mau ketabrak mobil, lama banget cuma gitu doang. Kita Iya, pengen saya dorong gitu. yang gini gitu ya. Yang Nggak ketabrak minggir, kamu. yang minggir. Kan kalau bisa minggir kan ya. Kalau masih Itu jauh mobil goyang-goyang gitu. Kadang yang bawa mobilnya juga ada voice over dulu ya gitu ya. Iya. Ini ketabrak. Iya, ketabrak dalam mati. Kan bisa keren ya. kalau mau nabrak kan nabrak gitu ya. Terus yang ditabrak kan bisa minggir gitu. Itu namanya bunuh diri. Ya itu. Iya, berarti ada target pasar juga. Memang ada target pasarnya. Dan Iya, tapi iya. kalau yang kayak misalnya di platform Netflix atau video gitu kan atau view itu bagus kok ceritanya yang seriesnya. Iya. Bagus. Secara kualitas gambarnya bagus, kualitas ceritanya juga bagus. Berarti kalau mau nonton di situ ya. Ya, Iya. kalau yang bagi yang Serial. ngerti, bagi yang ngerti ya, audio visual atau terjun di dunia film ya, mending nonton di platform itu. Oke. Oke. Jadi gimana, Pak?
Selanjutnya mungkin kita bahas. Nggak ada Tadi kan sirkus udah- lagi. Hah? Pengen ada sirkus lagi. Sirkus boleh kita. Udah pulang belum? Hah? Udah pulang. Tim kreatif udah Bisa dipanggil. panggil. Belum pulang kan tim kreatif? Oke, belum pulang. Katanya tadi habis makan siang. Mau dipanggil lagi? Oh, panggil lagi. Panggil lagi. Kirain ada sirkus lagi gitu kan. Ada kita mau lagi. Mau iya kan Oh, suka, ada. suka nonton sirkus. Oh iya. Mau lagi kita panggil langsung. Mau dipanggil lagi? Kita lagi. Tadi siapa namanya? Siapa namanya? Namanya The Coin. Oke, panggil ya, Wala. Tunggu apa lagi kamu? Panggil. Berarti panggil lagi. Panggil langsung The Coin. The Coin. The Mana Coin. Coin? Mana Coin. masuk? Ayo, Loh, Coin. cepet masuk. Waduh, Koitnya mana Yang nih? mana? Tim kreatif. Woi, Koit. Koit panggilin. Waduh. Nggak ada. Nggak ada. Oh, ada iya. Wah, kabur aja. Udah kabur. Ada apa ya? Jadwalnya padat. Biasanya Iya, iya. bayarnya mahal. Jadi soal gajahnya lapar. Ya, jadi begitulah ya kisah perjalanannya seorang Katopan ya Ya. dari masa kecilnya gitu kan apa jadi aktor di kelas 5, garap film, masuk perkuliahan SMK-nya perfilman. Multimedia. Oh, Multimedia. gitu. Luar Nah, biasa. itu tuh Katopan itu pas seni kayak gitu hobinya Katopan ini kalau ngomong-ngomong Katopan hobinya apa? Iya, selain tadi kita udah Selain- ngomong seniman iya. ya. Ada hobi lain. Hobi lain maksudnya di luar seni. Ada juga. Iya, atau ya apalah gitu hobi Atau Katopan. olahraga. Kayak game. si awalnya kan hobinya baca buku. Wah. Woi. Baca buku. Buku apa awal? Buku. Paling baru. Buku kas. Dagang dong saya. Ya pokoknya baca buku lah. Buku apa aja saya bacain. Oh. Iya gitu. Al-Quran. Subhanallah. Sudah jalan lurus. Asyhadu. Ada. Lanjut. Gitu Kak. Jadi kayak hobinya awal kan baca buku gitu. Kalau Katopan nih hobinya tuh Ya olahraga nggak suka, nge-game nggak terlalu suka juga. Apa ya? atau Nggak ada yang Maksudnya- terlalu spesifik. iya kayak ya suka ngedit video. Ya seni lagi, ya kan? Nge-game nggak itu banget berarti nge-intens. Ya ada cuma nggak terlalu ini. Berarti Katopan tuh emang hidupnya tuh hanya untuk seni. Berat banget juga nggak juga. Tapi jangan sampai seni adalah ledakan juga. Nggak juga. Darah. Seni adalah ledakan. Dua. Gak bisa ngomong gitu lagi pakai baju itu. Enggak kan? Enggak. Ini kayak ini Dedara. Oh, Dedara. Iya, seni adalah ledakan. Di daerah tahu. Seperti itu. Oh, berarti nggak nonton. Nggak nonton dia. Naruto. Iya. Oh Naruto. Naruto. Iya, itu. Iya. Jadi Dia nonton sih, bisa nonton. Nonton film Series, film. bisa masuk hobi. bisa masuk hobi. Iya, bisa nonton. Nah, wow. Yuk. Ini kan tadi udah ngomongin semuanya tuh. Ya, Tentang semuanya. Katopan dari awal sampai akhir. Sampai sekarang duduk di sini. Ini. Jadi apa nih Wal setelah ini? Apa? Ini ada apa, Wal? Kita membacakan Fanik. Fanik. Apa itu Fanik? Bukan Fanik bukan. Fanik, aduh, ada ledakan, Pak. Fanik ada perang, Pak. Enggak. Enggak. Ini Fanik, fakta unik. Fakta unik apa? Fanik yang pertama. Baca dulu. Inilah siapa? Rani. Nina Rani. Sapi lucu dan kawaii yang berasal dari Bangladesh. Ini adalah sapi terkecil di dunia yang memiliki tinggi 51 cm dan berat hanya 26 kg. Kabarnya sapi imut ini sudah berusia 2 tahun. Itu sapi. Kawaii itu apa sih? Kawaii? Kau itu cantik ya. Iya, Cute. bahasa mana? Jepang. Jepun. Oh, kawaii. Kawaii. Hangus saudara. Kawaii. Itu Naruto. Itu aoi. Aoi. Kawaii itu lucu. Itu sapi. Tapi fakta ya kan ya. Tapi unik. Lebih mirip kambing gitu tadi. Ya, fakta unik. Selanjutnya, yang kedua,
Fakta unik yang kedua ini, Tiap tahun negara Swiss membuang sekitar 10 kg emas. 40. Maklum. 40. 40 kg emas dan 3 ton perak yang jika diuangkan setara 41 miliar rupiah. Waduh. Emas dan perak ini merupakan limbah industri dari pabrik jam tangan. Aduh. Itu limbahnya aja bisa 41 M ya. iya, ngidupin saya seumur hidup kali. Ini pindah aja ke sana. Sebenarnya kita salah negara. Harus kenapa? Gak boleh gitu. Duh pakai. Iya lagi. Waduh. Itu adalah panik ya kayak. Fakta itu. Jadi di Ya. Swiss ngebuang-buangnya. Nah, udah. Apa tuh namanya? Bau-baunya tuh. Mungkin ada maksud lain. Iya. Kita nggak tahu. Tuh mahal. Ini ada fakta unik yang ketiga. Fakta unik yang ketiga adalah seekor singa putih di kebun binatang Cina mendadak viral karena gaya rambutnya yang unik. Singa tersebut memakai gaya rambut yang mirip dengan para personil The Beatles. Waduh. Mana coba lihat? Beatles. Beatles salah ya? The Beatles. Kirain rambutnya cepmek. Kayak awal ya. Cepmek kan, kirain. Emang sih cepet. Tapi itu tadi apa namanya rambutnya keren ya? Keren. Iya. Kotak gitu. Apa Stylish Beatles? banget. Cangcuters. Iya, harusnya bukan Beatles ya, The Changcuters gitu. Lanjut. Fakta unik yang keberapa, Wal? Keberapa sih? Ketiga. Pokoknya- Keempat. Hal absurd warga India sudah terjadi sejak dulu. Tahun 1950, India memilih mundur dari Piala Dunia karena nggak sudi memakai sepatu dan lebih Ini mah piala tarkam. Iya kan. Aduh. Kenapa? Wah. Biasa main di sawah. Iya, mainnya Tapi tuh memilihnya. yang lumpur nih. Aduh, India. Yang kalau masukin kakinya udah tenggelam. Nendang bola di mana gitu. Iya, ini liga tarkam. Iya, gitu. Bukan nendang bola, nendang orang. Oh. Coba Kak, ini ada fakta unik lagi nih Kak yang Apalagi. coba Kakak baca Kak fakta uniknya. Silakan. Tanggapan soal yang tadi India loh. Iya. Ini unik loh, gimana? Tanggapan atau gitu. Mungkin ada maksud India nih yang memang luar biasa, Rendah unik. diri. Rendah diri. Rendah diri. Dia ingin menyatu dengan alam. Iya. Lebih baiknya kayak Udah diri mau pindah. Oh iya, rendah hati. Rendah hati. terlalu excited ya. Iya. Rendah. Oke, ini ada fakta unik Kak yang selanjutnya. Tahu. Oh ya manjang loh. Makin mata bir. Tahu. Tahu bulat. Baca dulu. Coba kita kasih nama kita baca. Gimana? Parah banget. Silakan Kak. Saya baca. Iya. Dikira bercanda. Lo sih kebanyakan bercanda. Iya, banyak bercanda. Iya, jadi harus serius dulu. Ini kan fakta unik harus dibacakan gitu. Tahu. Tahukah kamu? Udah itu nggak selesai nanti. Siput dapat melewati silet dan benda tajam lainnya tanpa tergores dan terluka. Waduh. Sedangkan kamu hanya melihat dia jalan dengan saja sudah tergores luka di dada. Wah, berat. Aduh. Siput itu berarti kuat ya. Dia jalan Ini di kayaknya curhatan tim kreatif. Ya. Oh, Aduh. kreatif. Siput aja, Nyambi. ya kan Nyambi. kuat ya. Ngelewatin silet setajam silet kan gitu. Jadi kita harus hidup seperti siput. Berarti jalan di silet gitu. Enggak juga. Moto hidup. Oh, moto hidupnya gitu. Jadi nggak usah apa ya? Itu fakta uniknya terakhir. Fakta. Udah. Wah, habis. Habis fakta unik. Waduh, Nggak tepuk tangan berasa. dulu dong ya. Tepuk tangan dulu untuk fakta unik. Fakta unik kita ya. Jadi fakta unik kok yang kita itu ada dari yang aneh, Unik. unik ya. Aneh emang unik beda. Iya, sampai ada curahan hati Hmm. seorang kreatif.
Nyambi emang kreatif. Curiganya ada dua nih, kreatifnya ada dua kan? Iya, tuh. Yang mana dengan duanya? Dua-duanya ini. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Nggak boleh salah satu dua-duanya. Ntar yang satu cemburu kan. Nggak dibawa-bawa. Iya. Iya. Gitu Nah, kan. lanjut nih. Iya. Kalau kita ngomongin fakta unik dunia, Abis itu ini kita ada fakta unik dari Kato. Ada fakta. Dengar. dengar ya. Katopan ini mengidolakan Blackpink. Wah, Kata siapa? Loh, kata kreatif. Kata kreatif. Katopan ngidolakan Blackpink. Kemarin ngeburu Oreo-nya nggak? Yang kalau misalkan baru nyampe, set, ada Oreo Blackpink nggak Kak? Waduh. Iya, bener kan? Kata siapa? Itu kata kreatif Bukan, kreatif kata itu. mengidolakan. Kalau mengidolakan kan terlalu itu ya, terlalu Militan, kayak militan. militan gitu kan. Enggak, suka aja Oh, lagunya. lagunya. Suka lagunya kan apa ya? Saya Tapi kok memang- kalau Tika gitu, Pak? Iya. Jadi suka Gerakan- lagunya apa? gerakan, iya. nggak sukanya lagunya karena saya kan nggak ada identik suka genre apa ya, Iya. suka genre rock, reggae, nggak ada identik suka itu. Jadi suka dengar lagu Renner, dengar lagu Blackpink bagus. Gitu. Berarti kok Korea sukanya Blackpink. Blackpink doang, Bener. Yang itu enggak? BTS ya. BTS enggak. Enggak. Berarti, NCT. Enggak. berarti Blackpink aja kan? Iya. Suka sama Ya Blackpinknya nggak apa masalah suka? nih tim kreatif ini. Suka sama lagunya. Mengidolakan. Ya berarti kan idolain Makanya kita nanya. Suka sama musiknya. Terus Oh berarti kalau Iya. sampai yang kayak ngejar Oh enggak. Blackpink gitu. Apa yang paling Ini aja konser di bulan Maret ya, Mm-mm. saya nggak beli kok. Oh. Ah kan murah. Murah. Iya, Cuman 700 ribu. Cuma beli kok. Wah, Beli. beli mah. Kan murah. Murah bagi orang-orang yang kayak wah harus datang gitu Kak. Apapun kupertaruhkan Iya. jiwa raga. Namanya Seh. namanya mengidola. Iya kan yang sampai ribut-ribut yang itu Kak yang kayak yang konser apa? Apa tuh? Yang di sana NCT. NCT. Oh iya. NCT. Tulisannya NCT, wah. Kan tulisannya Banyaknya NCT. Iya kan itu kan apa ya? Sampai kayak apa namanya tabrak apa namanya sampai dibubarin saking pengen Gak boleh gitu. iya Sirkus lagi dong, sirkus. Aduh, gimana kita menghubunginya lagi ya? sirkusnya udah nggak ada. Nggak ada ya. Udah terbang dia naik. Iya udah berangkat sirkusnya. Lanjut Al. Lanjut. Jadi langsung kita masuk ke mana nih? masuk ke apa? Ke apa? Ke games. Ke games. Oh. Waduh, seperti biasa ini Kak. Jadi di sini nih di Singgasana ini kalau udah berbahas-bahas sesuatu itu ada gamesnya. Oh, ada games. Iya. Games apa tuh, Dot? Apa tuh? Gamesnya itu ini dia ada tempat ikan, akuarium, boleh. Itu kreatif mana? Kreatif. Ada games. Oh, tadi mejanya lagi. Nih, silakan. Awal dulu, karena dia awal. Iya, awal. Ini ada tulisannya nggak? Ada. Nggak ada karet Mana semua. ini? Karet. Tuh kan. Iya, ada kan. Waduh. Ini ada Dapat kertas. apa ya? Dapat apa ya? Dapat apa ya? Dapat apa ya? Dapat keadilan. Terus. Apa? Terus. Terus berarti itu yang gimana sih? Tuh. Terus. Truth itu ini awal yang baca apa gua? Lu lah. Gua ya. Ya. Ini truth nih. Iya, baca. Udah terbalik. Nih, kalau bisa Ngomong. belum dong. Kalau bisa jadi tokoh fiksi selama sehari mau jadi apa? Tokoh fiksi. Iya. Tokoh fiksi. Tokoh fiksi ya? Iya, tokoh fiksi. Bukan sepeda Hmm. fiksi, tokoh fiksi. Tokoh fiksi. Doctor Strange. Kenapa pengen jadi Dokter Strange? Ya, karena ingin membasmi kejahatan. Spider-Man juga sama. Wah, Tapi kan saya maunya dokter.
Alasannya bagus. Alasannya bagus, berbobot. Gue kira lu pengen kembali ke masa lalu. Oh, gitu. bisa jadi itu juga. Iya kan, pengen. Kembali ke masa lalu. Iya. Ingin menghukum para Masa lalu gimana? Enggak. Ya. Enggak, udah. Udah. Karena ada yang marah. Iya. Lanjut. Lanjut. Sekarang kita ke Katopan, kocok hela atau boy. Ayo Katopan, dicari kertasnya. Mana nggak ada? Ini lagi kertas kecil banget sih yang bikin ya. Iya. Aduh, tuh kan. Ini kelerengnya banyak banget. Busa. Truth or dare? Dare. Dare, Wal. Dare, jeder. Suruh pilih. Suruh pilih. Cabut. Gimana sih? Nggak bisa terus itu. Iya. Apa tuh? Pengen zaman dulu yang dicabut. Pilih salah satu kontak secara random dan kirimkan pesan dengan ucapan selamat ulang tahun. Apa Katopan? Apa? Langsung Kak, tunggu apa lagi kan? Apa lagi? Biasa cenat-cenut. Kok dia tadi gampang banget ya? Dia gini gitu ya. Coba Kak, ayo. Kan saya mah cuma pertanyaan. Saya milih. Iya. Milih kan? Hah? Dipilih ya, kan random. Oh, dipilih. Oh iya, 6. Pilih Wal. Oh, Kita berat. gitu aja. Ini apa ya? kontak. Ini dulu dong kontak. Kontak. Iya, kontak. Ya. Kontak Wal. Kontak mana kontak? Lagi. Duh, capek. Jadi gini. Sud. Nah, yang ditunjuk Arya 20. Ayo, Kak, langsung Kak. Tenang, Latih. tenang, itu cowok kok. Iya. Siapa lagi? Tadi apa Wal? Penyuruhnya. Apa ya? Gue naruh di mana? Oh ini. Pilih salah satu kontak secara random dan kirimkan pesan dengan Ya, selamat ulang tahun kan? Iya. Selamat ulang tahun Arya 20. Selamat ulang tahun Dexty. Dan Udah. Wuih. Laki-laki sejati menerima tantangannya. Gue ditarik gak mau ditarik sampai ini selesai. Oke. Udah ya, udah kelar ya? Belum. Hah? Belum. Gue ya. Ya, Aduh, berat ya hidup ya. Segini itu. Siap boy. kotor. Ya. Apa tuh? Der. Masa dia sih? Pilih. Tenang, laki-laki sejati tidak akan meninggalkan tantangannya. Subhanallah. Bismillah dulu. Alhamdulillah. Wih, panjang ini. Balik. Cobalah salah satu tren TikTok ataupun dance TikTok serta upload ke Instastory. Bisa lu. HP mana HP? Kenapa kamera depan, woi? Itu bukan dulu yang Tar dulu, aku ngeliat Ada dulu. warung ya. Beli bu. Tar dulu, gua lihat dulu, Bang. Udah. Gimana Gi? Biar cepet. Berapa detik ini? 15 detik. Tar dulu lu. Ayo udah. 1, 2, 3. Parboy. Udah. Simpan gimana nih? Berarti simpan upload ke Instastory ya? Instagram ya. Oke. Laki-laki jadi tidak boleh meninggalkan Apa yang sudah dimulai? tantangannya. Iya. Lagi nggak nih? Berapa lagi nih? Ngabisin? Udah. Udah, wes. Gamenya berarti udah kelar. Tepuk tangan. Tapi kenapa dia doang ya? Iya, gampang banget. Iya. Oh nggak bisa diulang udah. Sudah. Itu cuma. Udah nih berarti kita ya. Udah kan. Udah main game. Aduh, jadi berantakan kan? Ini game paling sulit nih di episode 1. Iya. Kemarin
Cuma jauh cepet doang ya. Orang ada tantangannya. Gua lagi yang kena. Gue. Iya. Iya. Enak. Yang lain jawab. Iya. Ucapin selamat ulang tahun. Pulang lagi ya? Iya. Nah, bisa gitu. Next. Next ya. Next. Next. Oke. Maksud. Ya udah. Langsung selanjutnya. Selanjutnya ya. Yoi. Seperti biasa Pak Adil. Di penghujung cerita kita ada quotes of the day dari seorang bintang kecil. Bintang tamu. Bintang tamu. Quotes of the day. Untuk memotivasi para yang nonton di rumah. Biar ada gitu. Apa? Quotes of the day. Gak usah searching. Saya pernah bikin, tapi saya lupa. Oh iya, bikinan sendiri berarti ya. Wah. Kita kasih waktu berapa? Iya. Detik? 5. 1 2 Udah. 3. Oke guys, ini adalah quotes of the day untuk kita. Dari Kato kan Dewa Muda. Iya. Apa itu Kak? Quotes of the day. Oh, pas saya ini si ini aja nih. Siapa? Saya nggak kenal si ini sebenarnya. Kameranya mana? Kameranya. Kamera. Itu. Mana? Ini. Belajarlah dari martabak yang spesial aja bisa dikacangkan. Wah, aduh, apalagi yang nggak spesial. Tepuk tangan dulu dong guys untuk quotes of the day. Luar biasa, belajarlah dari martabak. Yang spesial aja Yang bisa spesial Dikacangin. Main. Ditelorin. Ya. Gak kerasa nih kita udah di akhir. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Capek-capek kita bermain, gak kerasa kita bercerita apa awal mula kisahnya Kak Topan jadi aktor, garap film, sutradara, syuting lagi, Sampai hobi, Hobi. Blackpink. banyak banget kan fakta-faktanya Kak Topan yang kalian tidak ketahui sekarang jadi tahu. Tahu. bulat. Ya dan Giono, Ya sudah, terima kasih Kak Topan Ya, Dewa Gugat. terima kasih Kak Topan telah datang ke sini ya capek-capek jauh-jauh. Belum. Yang sudah belum. ngomong-ngomong bersama ngomong-ngomong, Karena di ngomong-ngomong kita bisa ngomongin hal yang nggak bisa diomongin di tempat lain. Luar biasa. Oke. Dan jangan lupa buat temen-temen yang di rumah apa Dut? Jangan lupa buat teman-teman yang di rumah pantengin terus ngomong-ngomong di setiap malam Jumat jam 7 malam. Dan tentunya juga jangan lupa subscribe, oke? Subscribe. Nyalain Binarat lonceng TV. nonton nyalain lonceng notifikasinya guys. Gitu. Iya, betul. Follow juga Instagram Binarat. Binara TV gini dan Katopan Dewa Gugat. Srah, oke? Apa itu? Itu apa kan Instagramnya? Iya. Oh, apa? Oh nanti muncul. Muncul loh. Gitu. Iya. Wah, tunggu apa lagi, Wan? Belum disebut. Oh, apa? Belum disebut Oh, Instagramnya oh, tunggu. Iya, kata Topan titik dewa titik gugat. Oh. Udah. Oke, Catat juga. catat ya guys ya. Nah. Jam 7 malam Jumat. Malam. Terbalik dong. Kurang. Udah. Udah dan Sampai jumpa di ngomong-ngomong berikutnya. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih.